Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sebagaimana janji Bapak yang kemarin, Bapak akan bahas tentang materi matematika, mencari luas dan keliling persegi. Kemarin Bapak sudah bahas tentang bagaimana cara mencari luas dan keliling persegi. Nah, sekarang dibalik, materinya itu tentang bagaimana cara mencari sisi panjang sisi persegi apabila luasnya dan kelilingnya sudah kita ketahui. Nah, baik anak-anak sekalian, sekarang yang pertama itu bagaimana bila luas persegi sudah kita ketahui, luas sudah diketahui. Nah, yang ditanya pastilah panjang sisinya. Panjang sisi. Bagaimana caranya? Nah, sebelum Bapak menyampaikan bagaimana cara rumusnya, ya, bagaimana cara mencari panjang sisi apabila luasnya sudah diketahui, maka kalian harus ingat sebelum kita membahas materi tentang bangun datar, mencari luas, keliling, lalu dibalik. Nah, Bapak pernah menyampaikan materi tentang kuadrat, ya, yaitu pada waktu materi kuadrat Bapak memberikan materi seperti ini. 0 kuadrat itu sama dengan 0, yang Bapak bilang wajib dihafalkan, ya. Terus 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian 2 kuadrat sama dengan 4. Lalu 3 kuadrat sama dengan 9. Kemudian 4 kuadrat sama dengan 16. Lalu 5 kuadrat sama dengan 25. Kemudian 6 kuadrat sama dengan 36. 7 kuadrat sama dengan 49. 8 kuadrat sama dengan 64. Dan yang terakhir 9 kuadrat sama dengan 81. Oke, mungkin di antara kalian masih ada yang bingung, Pak, kok bisa hasilnya 0 kuadrat sama dengan 0, 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4. Ingat, waktu pelajaran kelas 2 dan 3 kalian sudah diajarkan tentang perkalian. Jadi kalau ada angka kuadrat di atasnya, ini artinya sama juga dengan 0 dikali 0. Begitu juga dengan 1 kuadrat sama juga dengan 1 dikali 1, ya. Lalu 2 kuadrat 2 dikali 2. 3 kuadrat 3 dikali 3. 4 kuadrat 4 dikali 4. 5 kuadrat 5 dikali 5. Artinya kalau ada angka kuadrat itu adalah mengalikan bilangan yang sama, ya. Dan seterusnya ini, ya, seperti ini. 6 kuadrat pun sama, 6 dikali 6 hasilnya 36. 7 kuadrat juga sama, 7 dikali 7 hasilnya 49. 8 kuadrat juga sama, 8 dikali 8 hasilnya 64. 9 kuadrat 9 kali 9 sama dengan 81. Nah, kuncinya di situ kalau untuk mencari panjang sisi persegi yang luasnya sudah diketahui. Jadi ingat dulu ini. Ini kalian hafalkan dari mulai 0 kuadrat sama dengan 0, 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 25, 6 kuadrat sama dengan 36, 7 kuadrat sama dengan 49, 8 kuadrat sama dengan 64, dan 9 kuadrat sama dengan 81. Itu wajib kalian hafal untuk memudahkan kalian mencari panjang sisi yang luas perseginya sudah kita ketahui. Oke? Kita lanjut pada materinya. Ini Bapak hapus, ya. Nanti bisa kalian catat karena kalian kemarin sudah mencatatnya. Sekarang kita lanjut ke materinya. Kalau kemarin Bapak memberi rumus persegi, mencari luas persegi L sama dengan sisi dikali sisi. Kemudian kelilingnya sama dengan K sama dengan 4 dikali sisi. Atau ada juga yang kalian mengerjakan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, ya, hasilnya sama. Nah, itu apabila mencari luas dan keliling. Lalu bagaimana bila luasnya sudah diketahui tapi panjang sisinya belum diketahui? Nah, perhatikan contoh berikut ini. Contohnya, contoh soal diketahui luas sisi
persegi 49 cm persegi. Pertanyaannya, berapakah panjang sisinya? Kira-kira kita menggunakan rumus mana? Yang atas atau yang bawah? Nah, kata kuncinya adalah di sini, luas. Bila ada kata luas, maka kita menggunakan rumus luas. Paham ya? Oke, kita pakai rumus luas. L sama dengan sisi dikali sisi. Nah, karena di sini sisi luasnya sudah diketahui, yang ditanya adalah sisinya L, maka kalian rubah menjadi L-nya berubah menjadi 49 sama dengan akar pangkat sisi. Ya. Setelah akar pangkat sisinya, karena ditanya adalah berapakah sisinya, maka kalian tukar S sama dengan, ya, sisi sama dengan akar pangkat luas. Luasnya berapa ini? 49, maka menjadi S sama dengan akar pangkat 49. Nah, pertanyaannya kan, akar pangkat 49 ini berapa? Maka itu yang gunanya kalian menghafal yang tadi. 0 kuadrat sama dengan 0, kemudian 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 25, 6 kuadrat sama dengan 36, 7 kuadrat sama dengan 49, 8 kuadrat sama dengan 64, dan 9 kuadrat sama dengan 81. Baik anak-anakku sekalian, apabila luasnya sudah diketahui dan nilai luasnya itu adalah puluhan, 49 kan puluhan ya, 49, kalian tinggal mencari di sini saja nih, yang Bapak suruh hafalkan tadi. Mana nih yang 49? Akar dari mana? Akar dari berapa 49 itu? Oh, ternyata 49 itu adalah akar dari 7 kuadrat. Jadi 7 kuadrat sama dengan 49, maka hasilnya menjadi 7. Paham ya? Mengerti ya? Oke, ini yang puluhan ya, yang nilainya puluhan. Jadi kalau sudah luas sisi perseginya diketahui dengan nilai puluhan, kalian gampang langsung menyebutnya nih, karena di sini sudah ada puluhannya. Ya, puluhannya ada di sini semua. Nah, ini contoh yang pertama. Lalu bagaimana bila luasnya itu nilainya di atas ratusan? Nah, karena rumusnya kan ada ratusan di sini ya. Ada ratusan. Sama cara mencarinya waktu Bapak memberikan materi tentang akar kuadrat kemarin. Baik, perhatikan baik-baik. Ini Bapak hapus ya. Ini diingat-ingat. Contoh yang pertama, apabila luasnya itu nilainya puluhan, maka cara mencarinya seperti ini. Ya, tinggal menghafal saja ininya. Rumus akar kuadratnya. Oke, baik. Yang selanjutnya Bapak hapus. Yang selanjutnya dengan nilai ratusan. Ya, contohnya Bapak ambil di latihan halaman 11 matematika. Diketahui, contoh yang kedua ya, diketahui luas persegi 160 cm. Itu kemarin sudah ya. Sekarang yang 324 desimeter persegi. 324 desimeter persegi. Pertanyaannya, berapakah panjang sisinya? Bagaimana caranya? Sama, menggunakan kanal luas pakai cara rumus luas. Jadi L sama dengan sisi kali sisi, atau kita langsung saja sama kalian, karena luas maka menjadi S sama dengan akar pangkat luas. Langsung begitu saja ya, lebih mudah. Jadi S sama dengan akar pangkat berapa? 324. Nah,
Susah nggak nih? Susah. Susah nggak? Nggak. Sebenarnya mudah, sama seperti tadi. Kalian ingat-ingat lagi, 0 kuadrat sama dengan 0, 1 kuadrat sama dengan 1, kemudian 2 kuadrat sama dengan 4, kemudian 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, kemudian 5 kuadrat sama dengan 25, 6 kuadrat sama dengan 36, 7 kuadrat sama dengan 49, 8 kuadrat sama dengan 64, dan 9 kuadrat sama dengan 81. Kuncinya ada di sini. Oke. Apabila kalian ingin menyelesaikan masalah seperti ini, ingat bila nilai akar pangkat akar kuadratnya itu 100 sampai dengan 10.000, maka hasilnya pasti 2 digit ya, atau puluhan hasilnya. Sama dengan sini kalian kasih garis 2 digit di sini. Oke. Paham? Setelah kalian sudah kasih 2 digit, maka kemudian kalian hitung dari kanan 2 langkah. 1, 2 dikasih garis di sini. Nah, sudah? Ya, 2. Kemudian langkah selanjutnya kalian lihat yang paling kiri angka berapa? Oh, yang paling kiri angka 3. Nah, kira-kira angka 3 ini hasil dari akar pangkat berapa ya? Yang satuannya 3 di sini. Ada nggak? Ada tidak? Yang mendekati 3. Ada nggak? Yang 3 atau yang mendekati 3? Yaitu bilangan 1 kuadrat, karena hasilnya 1 mendekati 3. Nah, tulis jadi di sini 1 kuadrat sama dengan 1. Di sini tulis 1. Paham ya? Nah, setelah tahu hasilnya 1 di sini, tulis hasilnya. Lalu di sini dikurangi sama kalian. 3 dikurang 1 sama dengan berapa? 2. Nah, setelah ada hasilnya 2, maka langkah selanjutnya kalian bandingkan hasil yang di sini dengan yang di sini. Kalian bandingkan. Kira-kira lebih besar mana? 1 apa 2? Oh, ternyata lebih besar 2. Maka ditulis sama kalian lebih besar. Nah, sudah ya, 2 lebih besar daripada 1. Nah, bila kalian sudah melihat seperti ini, sekarang langkah selanjutnya kalian lihat bilangan yang paling kanan yang nilai satuannya itu berapa? 4. Nah, sekarang kalian lihat lagi tuh. Kira-kira akar pangkat berapa yang hasil akhirnya itu 4? Ya. Akar pangkat berapa? Yaitu akar pangkat 2 kuadrat sama dengan 4, tulis 2 di sini. Kemudian sama akar pangkat 8 kuadrat sama dengan 64, tulis di sini 8. Paham ya? Paham dari sini ya? Nah, karena nilainya di sini ada lebih besar, maka kalian ambil yang lebih besar. 2 dengan 8 besaran mana? Besaran 8. Tulis sini 8. 8. Paham ya? Jadi hasilnya akar pangkat 324 adalah 18. Jadi hasil sisi panjangnya itu 18. Kita buktikan benar nggak hasilnya 18? Nah, kita buktikan. Karena ini akar pangkat kuadrat, coba kita buktikan dengan cara mengalihkan 18-nya. 18 dikali 18. Hasilnya harus 324. Kalau bukan 324 berarti 18 salah hasilnya ya. Kita buktikan. 8 kali 8 berapa? 64. Kita tulis 4. Simpan 6. 8 kali 1 berapa? 8. Ditambah 6 berapa? 8 tambah 6. 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pinter. Tulis 14 di depan 4-nya. Ya. Kemudian angka selanjutnya 1 kali 8 berapa? 8. Pinter. Kemudian 1 ditambah 1 berapa? 1 kali 1, maaf. 1 kali 1 hasilnya 1. Tulis di angka 8. Kita jumlahkan. 4 turun. 4 tambah 8 berapa? 12. Simpan 1. Itu 1 ditambah 1 tambah 1. 1 tambah 1 2. 2 tambah 1 3. 324. Benar ya? Ini untuk pembuktiannya. Berarti
Apabila diketahui luas persegi 324 desimeter persegi, maka panjang sisinya adalah 18. Oke, paham dari sini ya? Bapak hanya sedikit saja, nanti Bapak akan lanjutkan dengan apabila nilainya sudah mulai ribuan. Ya, ribuan dan puluhan ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.